gitu kan. Ya. Pas pulang, baru tuh ketemu saya setelah pulang dari rumah sakit kalau nggak salah 3 hari itu. Gitu kan, saya karena dengar kabar rumah saya nggak sempat ke rumah sakit, saya ke rumahnya. "Gimana? Masih sakit Bu Dewi, ini malah saya nggak bisa keluar, nggak bisa pipis lagi," kata dia gitu. "Oke, Bapak izin, saya, mau terapi Bapak dengan alat ITERA ini." "Oh, iya boleh Bu, diapain Bu? Kok kayak hair dryer?" Sama kayak saya bilang awal-awal, "Kok kayak hair dryer?" "Ya udah, Bapak Bapak ini ya, izinkan saya untuk bisa bantu Bapak, mudah-mudahan ini sebagai sebagai salah satu," saya bilang, "salah satu, bukan sebagai penyembuh, salah satu, untuk Bapak bisa cepat sembuh," saya bilang gitu. "Iya ya Bu Dewi." Nah, pas pertama di-blow itu, dia bisa pipis lagi tuh, ya sampai Oke, langsung kadang ya, ini Bu, mau ya? langsung langsung bisa pipis, bolak-balik terus tuh Bu, sampai dia kecapean, "Pak, pakai pampers-nya Pak, saya tungguin Pak, pakai pampers," saya bilang gitu ya. Nah, yang di-blow itu, kebetulan sih saya udah karena belajar yang tadi 10 titik dasar itu, jadi dia Iya. lebih menikmati semua ini rasa badan tuh enak, yang tadinya nggak enak jadi enak. Cuman yang masih nggak enak di perut katanya, karena pipisnya masih masih belum tuntas lah istilahnya gitu ya. Mhm. "Oke Pak." Nah itu saya lakukan kurang lebih 20 menit waktu nge-blow itu untuk awal. Nah, Untuk kedua yang pertama ya, di-blow Bu, ya? lagi iya, karena saya tanya dulu, levelnya, satu saya coba, "Pak gini, kurang terasa Bu Dewi panasnya." Kedua, panas, "Ini saya buka baju apa enggak? Sebaiknya Bapak buka baju." "Nggak apa-apa Bu Dewi, saya buka baju depan Bu Dewi." "Nggak apa-apa kan ada adik saya yang laki," gitu kan. Jadi saya sama adik saya gitu kan, dia buka baju, di-blow lah sama adik saya juga, saya yang nampingin, kebetulan saya selalu belajar bersama sama adik saya gitu kan. Nah udah, oke, setelah itu yang kedua, dia udah lebih agak banyak nih volumenya, volume pipisnya, gitu. Oke. Ini terapi yang Nah, kedua ya, Bu? yang kedua iya, jadi volumenya lebih banyak, gitu. "Bapak jangan takut minum, justru Bapak harus minum, tapi minumnya cukup saja, jangan terlalu banyak." Saat itu saya pingin sekali sebenarnya minjemin alat itu karena, saya pengen bantu dia. Dia, begitu maaf ya, orang sederhana banget yang memang perlu kita bantu, gitu. Dan di ujian buat beliau juga, istrinya juga sakit, Bu. Sakit itu tiroid, Oke. gondong, Steroid ya? apa heeh, tiroid. Dan dia uji coba lagi juga anaknya sama polio. Jadi saya ngobatin sekaligus 3 orang, Ci. Oke, Jadi saya kliennya ke rumahnya. tiga-tiganya cukup lumayan ya, Bu Dewi? Alhamdulillah perkembangannya alhamdulillah, nanti mungkin next ya untuk yang tiroid Ya, ya. untuk berikutnya nanti kita akan cerita lagi nih dengan Bu Dewi nih. Iya, kemudian sama yang polio tadinya kaku sama sekali, nggak bisa digerakkan, dia umurnya sekarang udah 18 tahun. Mhm. Alhamdulillah mentalnya bagus, dia bisa ngikuti sekolah sampai lulus SMA. Cuma sekarang mau kerja dia nggak bisa kerja karena di perusahaan mungkin ada peraturan harus sehat atau gimana, dia nggak bekerja. Dia pengen sekali bisa bantu orang tua di rumah minimal dagang atau oke, nanti kamu bisa. Nah, namanya, Mutiara. Namanya bagus banget Oke. Mutiara saya bilang. Ya, Baik, Bu intinya untuk Dewi. Pak Agus ini ya, baik Ci. Yang berhubungan dengan Bapak yang terkena tumor kandung kemih ini, dari tadi saya perhatikan Bu Dewi benar-benar menjalankan prosedur dengan baik dan bijaksana nih. Betul betul Ci. Pertama, Bu Dewi tahu dulu Mhm, step-stepnya mau melakukan blow itu seperti apa. ya, Yang kedua, saya perhatikan bahwa Bu Dewi meminta izin, artinya yang bersangkutan itu mau. Itu yang paling penting. yang paling penting Pada betul. saat pada saat dia mau, waktu kita melakukan blow itu artinya dari sisi kita sendiri pun tidak merasa ada satu perasaan takut pastinya. Ya, Yang kedua, yang bersangkutan tersebut udah merasa yakin. Sehingga pada saat kita melakukan blow itu, kedua belah pihak saling bekerja sama ya Bu Dewi ya. ya betul betul sekali. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan Bu Dewi, saya putar dulu nih video dari Bapak Agus ya. Ya Pak Agus, baik Ci. Oke, baik, ini kondisi si Pak Agus setelah 3 kali terapi, di mana di bagian pertama, gambar pertama ini adalah video, nanti saya putarkan. Di bagian yang kedua, ini adalah sesuatu yang keluar setelah terapi yang ketiga, yaitu berupa darah yang kental dan ada bentuk seperti daging, mohon maaf. Oke, saya putarkan dulu. Suaranya nggak keluar Ci. Nggak keluar ya. Mhm. Oke, ini saya sudah putarkan.
Dan tidak terdengar juga suaranya. Masih tidak terdengar? Ya, tidak terdengar. Sampaikan karena saya sudah pernah. Oke, baik. Saya sudah pernah mendengar. Jadi ceritanya si Pak Agus ini udah menceritakan kondisinya beliau. Jadi sebelumnya seperti yang Bu Dewi udah sampaikan bahwa beliau ini susah sekali untuk kencing ya. Ya, Bang. Jadi pada saat tadi sudah di blow pertama kondisinya udah mulai enak, sudah mulai kencing tapi tidak terlalu teratur, tapi sudah mulai, tapi perutnya masih dalam kondisi kembung. Iya, Di terapi kedua kencingnya sudah mulai lebih banyak daripada yang pertama. Nah, sekarang setelah terapi yang ketiga, yang terjadi, ini kita bisa bilang, saya nggak tahu apakah ini disebut tumor atau apa, karena ini masih belum dicek ke rumah sakit ya Bu Dewi ya? Untuk yang ini sudah Ci, itu tumor Ci memang. Udah itu ada surat yang saya share ke Cici dari rumah sakit. Oke, berarti ini yang ditampilkan ini berarti tumor yang ada di kandung kemihnya. Oke. Keluar lewat pipisnya dia. Dia langsung kaget, lihat darah, kemudian dia lihat pas pipis maaf ada jatuh kayak daging itu, dia ambil. Dia langsung dia simpan, taruh buat bukti ke saya, langsung telepon saya. Oke, baik. Iya. Nah, setelah ini dia sudah ke dokter lagi, Ci. Oh, ke dokter lagi? Sudah. Dan itu dibersihkan. Dibersihkan supaya darahnya nggak terlalu banyak, yang maksudnya membuat dia nanti kekurangan darah gitu ya, Ci. Tetap dikeluarkan, tapi dalam kontrol pengawasan dokter. Oke, berarti ini Ibu menerapkan yang namanya poin ketiga tadi ya? Iya. Yang bersangkutan pun masih berhubungan dengan dokter untuk membuat bahwa dengan perangkat ini dia masih bekerja sama istilahnya dengan si dokter tersebut. Betul. Ya, jadi sehingga tidak berdiri sendiri ya Bu ya? Tidak, karena saya bukan dokter, saya bukan tim medis, saya hanya orang yang ingin membantu aja. Alhamdulillah Tuhan membantu saya untuk bisa insya Allah menyembuhkan penyakitnya beliau dengan perantara ITERA ini gitu. Iya, jadi si Bu Dewi sendiri pun tidak memberikan satu larangan bahwa pada saat proses melakukan ini ataupun nanti setelahnya kita tidak memberhentikan medisnya si yang bersangkutan ya Bu Dewi ya? Iya, tidak. Bahkan saya sarankan Ci, Pak setelah ini nanti ke dokter ya Pak, saya bilang gitu. Kapan jadwal kontrol? Ini Bu, karena saya pakai BPJS tanggal sekian. Oh ya udah, Bapak tanggal sekian harus kontrol, jangan enggak, saya bilang gitu. Alhamdulillah kontrol itu ada bukti yang saya share ke Cici itu. Jadi sebenarnya Bu Dewi benar-benar menjalankan istilahnya bagaimana melakukan beliau dengan baik dan bijaksana. Oke, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari chat yang ada yang mungkin mau ditanyakan kepada Bu Dewi? Atau sambil menunggu saya menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Rahayu, di mana Ibu Rahayu bertanya, Ibu menyusui boleh di blow ya? So far yang saya tahu tidak ada larangan Bu Rahayu. Kecuali kondisi tadi, lagi hamil atau menstruasi bagi wanita. Untuk menyusui so far tidak ada larangan. Tetapi kalau misalnya setelah terapi, ada yang mengeluh gatal-gatal, itu disebut dengan kita bilang efek penyembuhan. Jadi biasanya itu berhubungan dengan sirkulasi darah ya Bu. Jadi sirkulasi darahnya pasti tidak lancar itu. Maka efeknya salah satunya gatal-gatal pada area-area tertentu. Begitu Bu Rahayu. Oke, ini dari saya nggak tahu Ibu Nawang atau Bapak Nawang ya. Untuk Bu Dewi, blow 1 hari itu berapa kali sehingga bisa keluar seperti yang daging tadi Bu Dewi? Kebetulan saya melakukan untuk Pak Agus ini sekali Bu. Ya, yang pertama saya 20 menit. Ya, yang pertama kali saya 20 menit,
saya tambahkan lagi yang kedua 30 menit gitu. Yang ketiga saya tambahkan lagi sampai Bapak masih kuat untuk saya belum, nggak apa-apa Bu, saya mau tambah Bu. Saya tambah lagi Bu, 45 menit jadinya, 15 menit saya. Yang ketiga setelah 15 menit itu dia keluar ini, gitu. Jadi Oh, oke. karena Berarti Ibu bertahap ya Bu Dewi ya? ya bertahap. Takutnya dia kepanasan, takutnya dia nggak nyaman gitu. Saya melakukan ini dengan nanya ke beliau, nyaman nggak Pak? Nyaman. Oke, kalau nyaman. Jadi pertama tadi suhu kita tanyakan, lamanya waktunya juga kita tanyakan juga. Takutnya dia kan, aduh kelamaan nih enggak, ada kan kayak gitu. Saya tanya, Miss mau Jadi ditambah Pak? Bu Gitu. Dewi sebelum memulai Ibu bertanya dulu, kita bicara mengenai tingkat panasnya ya Bu ya. Iya, betul. Karena setiap orang kan ini tingkat panas orang berbeda-beda karena sensitivitasnya ya. Ya, betul sekali Ci. Oke. Nah setelah itu kita bicara tentang durasi ya Bu Dewi. Iya. Oke, baik. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Julianti, sinar biru yang keluar dari alat itu sinar apa? Itu sebenarnya cuma untuk pointer sih Bu. Jadi kalau kita bicara frekuensi, itu kita tidak akan bisa melihat secara kasat mata ya Ibu. Jadi supaya kita tahu titiknya tuh udah tepat di bagian itu atau tidak, maka bisa terlihat dengan pointer tadi. Jadi bukan itu tidak mewakili gelombang tertentu dengan warna tersebut. Nah, untuk Ibu Rosa bertanya ke Bu Dewi, untuk blow-nya per titik berapa lama ya Bu Dewi? Oke, kalau saya untuk per titik, kalau dia tidak ada merasakan panas yang berbeda atau sakit yang berbeda, itu saya cukup 1 menit, 2 menit. Tapi kalau dia ada rasa berbeda, saya agak lamain, bisa sampai 3 atau 4 menit, Ci. Tergantung, kalau dia kuat, aduh udah nggak kuat Bu Dewi, saya pindah gitu. Itu Oke, sih yang jadi saya lakukan. kalau kita udah ada satu kondisi seperti itu, kita bukan berarti misalnya kalau udah, misalnya tadi Bu Dewi bilang kalau saya sudah merasa ini kayaknya ada sesuatu gitu kan, biasanya durasinya lebih lama, tapi Iya. kita pasti tetap ngotot selama lama banget kan, nggak begitu ya Bu Dewi ya? Iya, betul, betul. Kalau dia masih Jadi mau, kita masih bisa kuat, terus gitu. Tapi kalau alihkan sedikit, baru kita pindah lagi ke tempat yang lain ya Bu. iya, betul. Nanti kembali lagi ke titik yang sakit tadi. Oke, Gitu. jadi istilahnya kadang-kadang gini, karena ini panas teman-teman, itu ibu bapak semua. Jadi kalau misalnya area tersebut butuh lebih lama untuk di blow, kita juga harus lihat. Kita tidak bisa non-stop, misalkan 5 menit ya, gitu. Di 5 menit itu kita non-stop di area tersebut. Karena takutnya bisa melepuh nih, karena terlalu lama di area yang sama. Betul. Jadi kita bisa pindahkan dulu ke area yang lain. Setelah itu kita bisa kembali lagi ke daerah tersebut. Ya, betul. Nah, baik Bu Dewi, ini ada pertanyaan dari Bu Lilis. Untuk terapi yang tadi dengan Pak Agus, itu setiap hari atau tidak Bu Dewi? Kebetulan saya waktu itu nggak tiap hari. Hari pertama jarak dengan yang kedua itu kurang lebih 3 hari. Seharusnya tiap hari, Ci. Cuman karena kondisi saya sibuk ya Bu ya? Tugas keluar kota dan tim saya juga pegang yang lain, masih ada ya, artinya belum kepegang lah gitu ya. Akhirnya hari ketiga saya bikin janji sama beliau, Pak Gus bisa nanti setelah hari ini 3 hari berikutnya saya datang. Ya Bu Dewi jangan lama-lama dong, kata gitu. Saya pengen cepat sembuh, kata dia gitu. Ya, saya mau tawarkan dia beli kan, saya nggak jual alat gitu, karena saya ingin dia merasakan manfaatnya dulu, Ci, gitu loh. Ya betul, Ya, apalagi kan kondisi yang bersangkutan kan tidak memungkinkan ya, untuk saat betul, itu. betul, perlu kita Ya, Bu, bantu. ya? Ya. Oke, Gitu. jadi Bu Lilis, jadi ini kondisinya karena Bu Dewi juga sibuk, jadi memang tidak tiap hari dilakukan pada saat selesai sampai terapi ketiga gitu. Jadi ada jeda harinya, tapi dengan kondisi tersebut pun ternyata memberikan satu dampak kepada yang bersangkutan. Ya. Nah, ya, satu lagi Ci, maaf tambahan. Ya, kenapa Bu Dewi? Setelah selesai blow terakhir, saya tinggalkan air minum, jadi saya blow air minumnya dia untuk dia minum gitu loh. Jadi Bu Dewi blow airnya untuk diberikan kepada untuk beberapa Pak Agus, hari ya? dia minum. Saya suruh dia, tapi nggak sampai 1 galon, dia berapa botol gitu. Sini saya blow, nanti Bapak minum ya. Ini kalau sambil minum obat boleh Bu Dewi? Boleh. Ini nggak apa-apa kok buat minum obat, saya bilang gitu. Jadi sambil minum obatnya itu dia minum air yang kita blow.
Oke, jadi Bu Dewi di sini istilahnya selain menunggu karena memang yang bersangkutan kan tidak memiliki perangkatnya ya. Ya, Jadi kita bantu dengan air yang di blow ya. ya betul. Oke. Baik Bu Dewi, ada pertanyaan dari Bu Santi ini. Selain tadi kan ada SOP-nya. Nah, bagian yang untuk Pak Agus ini fokusnya di area yang mana Bu Dewi? Nah, saya fokuskan kebetulan di bawah pusar itu, Ci, sama lipatan selangkangan. Maaf, lipatan selangkangan. Oke, baik. Jadi ini di area yang bermasalah ya Bu Dewi ya? Ya, ada bermasalah sama yang di belakang itu di atas tulang ekor, sekitar tulang ekor dan di atas tulang ekor sedikit dekat pinggang. Oke, jadi Itu muka yang saya belakang ya Bu ya? agak lama kan ya. Hmm. Oke, baik. Jadi gini, teman-teman semua atau ibu bapak semua, jadi gini, kalau misalkan kita mau melakukan blow karena seseorang ini punya masalah di area A misalkan. Nah, selain tadi 10 titik tadi, istilahnya kita bisa bantu di area-area tersebut yang berhubungan dengan kondisi yang bersangkutan. Oke. Oke. Oh, ini tadi udah dijawab sama Bu Dewi, Bu Santi, airnya di blow. Jadi untuk membantu supaya prosesnya juga lebih cepat, Iya. kita blow air minum yang akan diminum oleh bersangkutan. Gitu. Nah, kira-kira Bu Dewi ada yang mau ditambahkan lagi nggak ya, Bu? Mungkin ini yang saya mau tambahkan, karena kita berhadapan dengan orang yang maaf ya, orang yang sakit gitu. Kitanya harus sehat, Ci. Jangan kita Oke, sakit baik. kebetulan sakit. Jadi ini yang melakukan, kadang-kadang kan kita lupa ya Bu Dewi, saking semangatnya, kemudian saking pengennya bantu orang lain, pokoknya saya hajar aja lah kondisi saya seperti apapun gitu ya, saya pasti bantu deh orang itu gitu. Tapi kita lupa ya, Iya, kalau jangan kita sampai sendiri pun lupa. sebenarnya harus mewakili, mohon maaf, kita juga harus sehat dalam kondisi ini ya Bu Dewi. Iya, betul. Jadi dalam melaksanakan ini saran saya kita pakai masker. Oke, Bu. Jadi Gitu. Bu Dewi nih, nah ini yang saya mau juga tanya. Jadi pada saat Bu Dewi menghadapin klien, Bu Dewi ini punya satu SOP sendiri yang saya acungkan jempol sebenarnya gitu. Boleh sharing nih Bu Dewi? Boleh, boleh. Ya, SOP yang pertama tadi sebelum melaksanakan ini kita apa? Pakai masker ya. Walaupun kondisi bertanya dulu, kemudian keluh kesahnya dia gitu. Kemudian yang kedua, saya pakai sarung tangan gitu loh. Oh, oke. Iya, itu tangan saya pakai sarung tangan, tapi jujur benar Cici bilang, kadang kita lupa. Saya, aduh sarung tangan saya nggak kebawa gitu ya. Mau nggak mau saya bawa antis selalu itu. Antis, tisu Oke. basah, tisu kering bawa sendiri. Kalau saya minta teman atau klien saya atau pasien saya minta datang ke rumah, saya bawa sendiri tuh perlengkapan itu gitu. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita. Yang kedua lagi, saya usahakan sebelum melaksanakan blow itu saya juga harus makan dulu. Gitu ya. Kalau Pesan kondisi ada memang ya Bu ya Dewi ya. iya, karena waktunya kan lumayan gitu ya. Jadi saya jangan pernah berharap artinya nanti saya ke rumah orang ini nanti saya siapin minum, saya siapin makan, ya enggak. Saya harus siap diri saya juga sendiri dulu gitu loh. Karena kan Oke. orang sakit Jadi pasti nggak mikirin ke situ dulu, dia pengen sembuh, ya kita yang berpikir untuk diri kita juga dan untuk dia gitu. oke, berarti sebenarnya ada dua hal yang saya tangkap nih dari apa yang Bu Dewi sampaikan. Pertama tadi yang di awal kita sudah sampaikan bahwa kita sebagai orang yang melakukan blow harus sadar diri bahwa kita juga harus sehat satu. Ya. Kedua, karena kita bertemu dengan orang yang kondisi kesehatannya kurang baik, jadi kita harus menjaga istilahnya gini, lingkungannya itu untuk supaya tidak apa istilahnya terjangkit dalam tanda kutip adalah buat si pasiennya terus dan buat kita juga. Maka tadi Bu Dewi pakai istilahnya sesuatu yang untuk bisa menjaga kesehatan kedua belah pihak ya Bu ya. Iya, kedua-duanya bukan Baik saya yang tadi doang, pasiennya juga harus dijaga baik justru dia. betul, karena kalau orang kondisinya lagi tidak baik, kadang-kadang kena sesuatu pun mereka akan lebih mudah terjangkit gitu ya. Iya. Makanya tadi Bu Dewi pakai masker, kemudian ditambahkan lagi dia menggunakan sarung tangan gitu ya. Itu bukan masalah hanya karena kita sebagai yang melakukan blow saja, tapi juga kepada si calon kliennya kita ya Bu Dewi ya. Iya.
Karena gini Ci, saat itu saya pasti ada saya pegang, Pak, misalnya dia sakit di mana, di perut, di mana sini. Ini sakit Pak, saya kayak jujur saya kayak dokter juga misalkan, "Ini sakit Pak," "Iya iya di sini sakit Bu, Dewi, sakit banget," gitu kan. Saya pegang tuh, "Maaf ya Pak, saya pegang perutnya," gitu kan. Mhm. "Oh iya iya Bu Dewi sakit banget di sini," gitu kan. Nah itu saya blow gitu kan. Nah coba sekarang Mhm. Pak, udah lebih enak saya pegang lagi, "Udah enakan Bu, nggak begitu sakit." Nah, jadi harus kita pakai sarung tangan karena kita megang badan dia gitu loh. Oh iya betul. Karena Ini kita keringat, maaf ya, bicara keringat saya, keringat dia gitu kan pasti sama-sama ada keringat, takutnya gimana gitu. Saling menjaga. ya betul juga. Betul juga, betul. Jadi untuk pada saat kita tadi mau pakai sarung tangan ataupun pakai masker, saya yakin Bu Dewi pasti izin terlebih dahulu kepada Ya, si kliennya tersebut ya Bu Dewi ya. iya itu harus ya. Hmm, baik. Oke, ini pertanyaan dari Bu Lilis. Nah, mungkin saya bisa bantu jawab. Seumpama terjadi kulit melepuh setelah di blow karena kulitnya yang sensitif, bagaimana cara mengatasinya? Apa bisa disemprot pakai air yang sudah diterapi? Sebenarnya Bu Dewi kalau misalnya yang namanya Bu Lilis karena itu melepuh akibat panas, memang yang tadi seperti yang disampaikan sama Bu Dewi juga itu salah satu yang kita harus lakukan atau kita tanyakan terlebih dulu kepada para klien kita. Karena perangkat ini menghasilkan panas. Jadi kalau seseorang itu sangat sensitif sekali terhadap panas, ya kita memang bisa sarankan adalah satu menggunakan tombol yang paling kecil, itu satu dulu. Atau kalau misalkan dia sama sekali tidak bisa menggunakan panas, kita kalau mereka punya Pro silakan gunakan yang fitur dinginnya. Tapi kalau misalkan dia nggak punya juga, ya yang paling bisa dilakukan adalah minum air terapinya saja. Tapi kalau bicara tadi apakah disemprot itu dia akan lebih baik, kalau saya sih tidak bisa memberikan jawaban, tapi yang bisa dilakukan adalah mungkin bisa membeli tadi salep-salep yang untuk menahan si kulitnya tadi melepuh tadi, plus ditambah dengan minum air terapinya. Gitu. Nah, ini untuk pertanyaan dari Ibu Santi. Oh ya, jadi ini mengucapkan itu luar biasa kepada Bu Dewi karena sudah bisa membantu hanya dengan 3 kali terapi saja kepada Pak Agus nih Bu Dewi. Terima kasih Bu Rahayu. Iya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Ibu-ibu atau teman-teman semua? Oke, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, selain tadi yang Ibu sudah sampaikan, Bu Dewi, mungkin satu pernyataan gitu ya, untuk perangkat ini, kalau kita menggunakannya dengan bijaksana, hasilnya akan jadi luar biasa. Begitu nggak, Bu Setuju. Dewi? Ya, setuju. Oke, baik. Kalau begitu, saya sangat berterima kasih sekali buat Bu Dewi untuk waktunya, untuk Sama-sama Ci, saya terima kasih luar juga untuk biasa. slide. Di mana semua informasi yang disampaikan ini sangat membantu teman-teman semua yang nanti mungkin akan bertemu dengan klien-klien lain dengan permasalahan yang berbeda-beda, tetapi yang paling kita harus garis bawahi adalah ingat bahwa karena kita ini tidak memiliki background secara medis, jadi kita harus bekerja dengan bijaksana, bekerjalah sesuai dengan SOP yang ada, kita lakukan itu dengan baik dan benar. Saya percaya teman-teman di lapangan pun akan bekerja dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke. Ci, ada Baik. informasi bahagia bentar Ci. Saya Oke, lupa. apa Bu Dewi? Ya, kemarin Pak Agus sampai sekarang pun masih terapi sama saya. Ini yang ke-6 kemarin. Yang ke-6. Artinya gini, dia tetap pengen sama saya, Bu Dewi terapi, tapi udah ke dokter sudah. Oke, hasilnya bagus kata dokter gitu. Perkembangannya bagus. Dan sekarang saya sudah mulai ngegojek lagi Bu Dewi, udah bisa cari nafkah lagi. Itu membuat saya bahagia. Dan saya sudah mulai ibadah salat Jumat lagi ke masjid. Alhamdulillah, itu yang saya sangat bahagia. Kabar itu yang membuat saya senang. Tadinya dia bilang selama berapa hari, berapa minggu saya hanya tiduran di rumah. Buat naik motor nggak kuat, pegang motor nggak kuat. Sekarang alhamdulillah Bu Dewi udah bisa ngantar anak sekolah, antar jemput, dia bilang gitu. Itu membuat saya bahagia. Oke, itu emang luar biasa sekali kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita ya Bu Dewi ya. Betul. Oke, baik. Ini Bu Dewi sebelum saya tutup ada pertanyaan dari Bu Santi. Ibu Dewi buka aromaterapi apa enggak katanya?
Kalau aromaterapi enggak, saya hanya buka terapi getar. Jadi rumah terapi. Yang saya sudah kolaborasi, ya saya sinergikan dengan ITERA. Jadi awalnya itu refleksi. Oh, Refleksi oke. atau urut ya. Saya beberapa metode yang saya gunakan. Ditambah dengan ITERA ini lebih ajib lagi kalau bahasa saya. Lebih ajib dan lebih ajaib. Jadi Jadi saya lebih efektif lagi penggunaan waktu saya, ya kan? Lebih agak cepat lah penggunaannya dan reaksinya juga lebih baik Ya, menurut saya. terima kasih Bu Dewi. baik. Terima kasih. Bisa dengar Ibu Dewi? Dengar Mas Bunda. Sakti mau Bisa dengar? bertanya? Iya, Benar, iya. Bun. Salam kenal ya, salam kenal semua. Semoga kita diberi Sama Ibu. kesehatan. Amin, Ya, amin, baik amin. Bu Sambil saya boleh cerita pengalaman saya. Hari ini sangat luar biasa banget ini. Kenapa Ibu? Bisa kita dibantu? ya. Tadi siang saya terapi Parkinson yang udah 10 tahun lebih. Saya kenal banget sama orang yang kena Parkinson ini, sudah berobat kemana-mana, sudah habis ratusan juta. Tadi saya terapi dia 1 kali saja, ada nampak hasil. Karena dia dari dulu kalau makan obat 5 jam sekali kambuh, 5 jam sekali kambuh. Terakhir 4 jam sekali, sekarang 3 jam sekali. Jadi tadi pas saya terapi itu, waktu 3 jam itu saya biarin dia kambuh, getar di badannya itu. Nah, jadi saya biarkan dia kambuh, saya mau lihat reaksinya semana parahnya. Jadi saya videokan sebelum terapi, ya kan? Jadi saya kasih minum, saya terapi airnya, saya kasih minum. Setelah itu saya terapi dia 1/2 jam, waktu di punggung, di meridian itu, agak diam. Padahal itu udah reaksinya lagi parah-parahnya itu gerak, karena obatnya itu udah ekspedit, ibaratnya udah 3 jam itu udah lewat, gitu ya kan? Oke, Biasanya jadi tidak masa bisa obatnya lewat. sudah Jadi selesai ya, Bu ya? saya Jadi halo? masa obatnya sudah berhenti. Iya, iya. Nah itu kan saya terapi depan lagi 1/2 jam, saya di limpahnya itu saya ini karena kakinya kan goyang banget juga. Saya di bagian ketiaknya juga saya blow-nya agak lama. Jadi siap 1 jam itu bisa diam, sama sekali diam, sama sekali siap terapi sama sekali diam. Dan itu sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur kali ada Itraker ini. Baru pertama kali saya melihat AI ini bisa tersenyum bahagia. Dan saya orang pertama yang paling bahagia juga. Karena saya sudah bisa membuat dia bisa diam. Itu Baik. bahagia yang tidak bisa diuangkan, seberapa pun tidak akan bisa digantikan. Karena saya kenal ini udah puluhan tahun. Jadi semenjak itu, jadi saya ini nanti bakal terapi dia terus. Jadi dia juga ada beli alat Italcare, saya ngajari susternya biar dipakai terus karena ini kan berkepanjangan. Jadi saya bilang kalau memang dia nanti ada getar lagi, obat medis jangan kita ganti, jangan kita buang, tetap kita makan dulu. Jadi sampai itu saya terapi terus. Kira-kira kalau udah terapinya udah ini kita atur jarak jam makan obatnya gitu. Nah, udah jarak jam makannya obat kira-kira udah bagus, baru pelan-pelan kita lepaskan obat setengah-setengahnya gitu. Tadi saya bilang. Jadi nanti 3 jam sekali akan kita terapi terus. Nanti ada perkembangan. Dan satu lagi Bu, ini Ya, sangat Bu luar Sakti. biasa. Halo, Ya, dengar halo, Bu? halo. Boleh ya kita berbagi pengalaman sedikit. Saya saking senangnya hari ini mau berbagi bagi orang tahu ya. Dan ini lagi tadi kan waktu menceritakan tidak boleh blow di area luka, ya kan Bu? Betul. Yang terbuka, betul, luka yang terbuka, Ibu. Yang luar biasanya lagi, tadinya saya baru kenal Italcare itu saya betul-betul yakin dari luka saya. Saya 10 hari yang lalu, saya kena tabrakan sampai jari saya mau putus. Saya jahit 7 jahitan. Jadi saya ke dokter tidak bisa buka karena di kaki. Jadi kan saya banyak jalan di kaki, berat badan saya kan hampir 70. Jadi otomatis jahitannya bisa terbuka. Jadi dalam 10 hari tidak kering-kering. Jahitan saya mulai terbuka, di situ ada kesan kayak lonyot gitu, kayak orang diabetes itu gimana gitu. Jadi Oke. lukanya tambah membesar.
Saya sudah berobat ke dokter hampir 2 jutaan lebih tidak sembuh. Saya gini, saya beli salep lah. Saya beli salep 3 macam salep udah saya pakai. Yang kata medis itu ada yang bisa untuk bekas jahitan, bisa operasi. Saya pakai dulu dari murah sampai mahal saya pakai. Ternyata nggak ada hasil. Saya putus asa juga. Aku takutnya gini lama-lama takutnya jari bisa amputasi kan gitu. Jadi saya gini pas datang Itraker. Kenapa nggak saya coba? Sedangkan saya coba yang apa aja tidak bisa kan gitu kan. Udah bayar 2 jutaan berobat sana sini nggak bisa. Kenapa saya nggak coba hal ini? Saya coba Itraken, saya keringkan di area lukanya itu yang menganga itu. Saya keringkan setengah jam kemudian. Kok bisa kering gitu? Saya bersorak bahagia banget. Kok bisa? Untung kali setengah. Jadi saya lanjut lagi. Bagian dalam saya yang lebih saya blowkan lagi. Saya blownya pakai speed 2. Itu saya pakai klasik. Ada itu saya blownya sampai besoknya lagi saya blow lagi. Salep saya tidak pakai lagi. Salep saya singkirkan. Sampai hari ini sudah 5 hari kering total bersih. Yang memarnya tadi yang memarnya biru jadi menguning besoknya hilang semua. Makanya itu luar biasa. Oke, Nah, baik. Luar biasa nih testimoni iya, dari Bu Santi. Mungkin saya dari bisa itu tambahkan saya ya, Bu, mengenal kan? Itraker. Oh. Jadi mungkin saya bisa tambahkan karena kondisi ini kan terjadinya dengan diri sendiri ya, Ibu. Jadi Ibu kan bertanggung Iya, jawab iya. dengan apapun yang terjadi di Dengan situ. atas diri sendiri. Betul, 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 tapi betul. kalau untuk Betul. nanti ke depannya, kalau bertemu dengan klien, ya otomatis kita juga harus lebih hati-hati. Kalau apalagi dengan Iya, area terbuka, karena takut terjadi pendarahan juga gitu ya, Bu ya, atau melepuh di area tersebut. iya, iya. Tapi untungnya ya, ini bisa kering ya. Baik. Nah, itu, Oke. Kalau begitu terima kasih banyak Bu Santi untuk iya, iya. testimoninya Ibu, untuk sharing-sharing dengan kita Mm-mm. semua. Oke. Iya, semoga Iya, dengan ya Bu Dewi. Ya, ya makasih Bunda ya. Bunda siapa dari Medan ya? Luar biasa Bun. Iya, Bu Mudah-mudahan Santi. ada manfaat untuk yang orang lain juga dengan pengalaman Bunda. Ini Ci di pertanyaannya ada tentang polio nih Ci. Kebetulan pengalaman saya juga ada nih Ci. Oke, bisa sharing Bu Dewi? Untuk polio yang sudah 17 tahun. Nah kebetulan yang anaknya Pak Agus ini juga maaf polio juga. Dan yang tadi kakinya agak kaku, nggak bisa gerak. Sekarang sudah mulai bisa bergerak. Oke, Artinya polionya di area jari-jarinya mana tuh saja bisa Bu Dewi? digoyangkan. Tadinya maaf polio kan agak miring gitu ya Ci. Sekarang udah mulai agak menapak sedikit. Belum banyak tapi sudah ada perubahan. Oh, oke. Tapi memang Bu bentuk Dewi O-nya blownya itu di area mana? blownya saya ini kan di daerah kaki, banyak yang di kaki. Oh, oke, karena Mulai kondisinya dari di area situ ya, Bu? pinggul, iya, dari pinggul ini, pinggang belakang. ya, belakang dan depan sampai ke bawah. Karena ketika polio itu dia bilang, pinggul saya sering sakit nih Bu Dewi gitu kan, karena dia menahan dalam posisi Ya yang otomatis karena kan keseimbangannya nggak rata ya Bu. betul. Tapi ketika di tuh udah enak Bu Dewi, pinggul saya udah mulai enak gitu. Dan dia udah 3 kali yang ini anaknya nih, karena saya fokus ke ayah dulu kan. Ayah udah 6 kali, anaknya baru 3 kali. Nah itu udah mulai bergerak jari-jarinya, udah senang saya lihatnya. Udah lemes gitu. Udah mulai lemes. Tadinya kan kaku. Mudah-mudahan ada perubahan nanti next bisa lebih baik lagi. Yang saya harapkan bisa mungkin kalau lurus banget mungkin enggak ya nanti. Yang penting bisa napak aja jalannya udah agak lebih baik gitu. Berharap saya sih gitu. Iya, karena biasanya gini, mungkin saya bisa tambahkan adalah gini, perangkat ini akan luar biasa kalau teman-teman atau ibu bapak semua itu menambahkan dengan beberapa kondisi. Misalnya dengan asupan yang baik dan benar. Betul. Kemudian lingkungannya juga harus dipelihara dengan baik juga, sehingga pada saat alat ini digunakan kepada kliennya, maka akan bisa memberikan hasil yang lebih optimal lagi. Untuk kita bicara masalah usia itu memang kalau kita bicara untuk polio ini kan kondisi tulang ya Ibu. Iya. Jadi itu memang usia itu akan berpengaruh juga. Semakin tua seseorang maka untuk pertumbuhan dan penyembuhannya pun mungkin akan bisa lebih lama. Iya, prosesnya lebih lama. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bu Ci, Dewi. satu lagi Ci, bentar. Saya sarankan. Boleh.
untuk yang polio ini saya sarankan untuk berjemur kalau pagi. Oh, kena Terus sinar kurangin matahari berat pagi ya, Bu, badan ya? supaya biar menopangnya itu nggak terlalu berat dengan berat Betul, badannya. Itu yang betul saya sekali. sarankan sama anak ini. Jadi Ya, sekarang udah agak ideal badannya, lebih ringan, lebih agak lincah, gitu gerakan jalannya, dan kakinya dia rasa agak lebih enak gitu, karena dijemur. Setiap pagi saya oh, suruh jemur, gitu. oke, baik. Ini tambahan tips dari Bu Dewi yang menurut saya sangat bagus banget. Ya, karena ini kan dia menopang tubuh ya. Ya, Jadi, otomatis berat badan itu pasti akan berpengaruh juga. Kalau semakin besar seseorang, maka tumpuannya akan semakin berat dan dia akan betul. semakin susah untuk beraktivitas. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dewi. Sama-sama. Sangat membantu kami semua. Hmm. Tips-tipsnya juga sangat luar biasa. Dan juga bagaimana Ibu mengerjakannya di lapangan dengan wise banget. Oke, terima kasih Bu Dewi buat sharingnya. Juga buat Ibu Bapak dan teman-teman semua yang masih sampai jam sekarang ini masih tetap mendengarkan Zoom kita malam ini. Oke, kita akan berjumpa kembali minggu depan dengan tema-tema yang luar biasa dan narasumber juga yang luar biasa. Ci, ada slogan saya, Ci. Ci, ada Oke, slogan ada saya slogannya sedikit. Bu Dewi. Ini ditutup dengan Bu Dewi nih. Ya. Jadi terapi sehat, saya bilang gitu ya. Darah lancar, penyakit bubar. Iya, luar biasa. Darah lancar, Sehat, penyakit darah lancar, bubar. penyakit bubar. Oke, baik. Semua biar sehat-sehat dan Amin. dengan mengerjakan ini juga tidak hanya membuat kita bisa membantu orang lain, kita juga bisa menjadi sehat untuk diri kita sendiri. Dan pastinya kalau Anda ini melakukan bisnis dengan jaringannya, otomatis pundi-pundi Anda pun akan semakin bertambah. Oke, sukses untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kembali buat Bu Dewi. Semua terima kasih ya. Baik, Untuk kelas bye. juga. Bye, sampai jumpa lagi.